Kelas IC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardani, saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai bab 9, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi dalam konteks hubungan komunikasi antar budaya. Apa sih itu faktor-faktor dalam komunikasi antar budaya? Yang pertama ada 4, yaitu perbedaan kontekstual, yang kedua adalah hukum dan etika, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah nonverbal. Pertama adalah perbedaan kontekstual. Yang di sini dimaksud adalah konteks budaya. Pernahkah teman-teman mengikuti suatu acara event yang dimana diikuti juga oleh berbagai macam latar belakang orang-orang yang berbeda budaya? Tentu teman-teman bisa menambah suatu pengetahuan dalam konteks budaya. Dalam hal konteks budaya ini lebih kepada teman-teman mengenalkan lingkungan. Yang kedua ada konteks budaya tinggi yang lebih mengandalkan komunikasi nonverbal seperti tari-tarian, patung, kemudian bahasa isyarat. Itu merupakan adalah konteks budaya tinggi yang mengandalkan komunikasi nonverbal. Kemudian ada konteks budaya rendah yang lebih mengandalkan komunikasi verbal seperti nyanyian, macam-macam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hukum dan etika. Yang dimaksud dalam hukum dan etika dalam konteks budaya adalah ketika saya percaya dan saya yakin bahwa setiap daerah pasti mempunyai hukum dan etikanya saat bertradisi budaya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus saling menghargai perbedaan budaya yang ada. Yang ketiga adalah sosial. Yang dimaksud dalam kegiatan sosial yaitu adalah interaksi, contoh-contoh dari kegiatan sosial. Contoh misalnya di negara barat, yaitu orang Amerika mengatakan bahwa jika dia berusaha, maka dia akan bisa menginginkan apa yang dia mau. Yang pertama, sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi. Bagi banyak ahli, warna atribusi atau penampilan pribadi memberikan warna motivasi untuk apa kita berkomunikasi. Karena itu, maka setiap peristiwa komunikasi memiliki dua aspek penting, yakni yang pertama isi komunikasi dan dua relasi komunikasi. Yang dengan tampilan beratribusi rendah, maka formula tersebut tampak tidak berlaku, kata Paul Watzlawick, Janet Biafin, dan Don Jackson 1967. Ada perbedaan antara isi dan relasi komunikasi. Isi jawaban meliputi informasi yang terkandung pesan, misalnya tentang apa yang diucapkan secara lisan atau tulis di atas kertas. Sedangkan relasi komunikasi berkaitan dengan bagaimana pesan itu dilahirkan, bagaimana isi pesan itu disimpulkan sehingga meningkatkan kualitas relasi hubungan terpribadi. 2. Masalah kredibilitas. Kredibilitas komunikator. Para ahli komunikasi berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi pengiriman pesan dari seorang komunikator agar diterima oleh seorang komunikan, yaitu yang pertama kredibilitas, yang kedua objektivitas, yang ketiga keahlian. Ketiga aspek dari pengirim ini berkaitan erat dengan dampaknya terhadap penerima. Penerima akan percaya kepada pesan atau merespon pesan yang dia inginkan. Kalau pengirimnya itu kredibel, objektif, dan ahli dalam satu bidang tertentu, jika kelompok layanan Anda itu dengan mempelajari kenakalan remaja dan cara mengatasinya, maka kepada siapa Anda minta bantuan Anda? Apakah seorang polisi yang Anda minta, seorang petugas polisi di kabupaten, atau di direktur dinas sosial yang akan dijadikan sumber untuk membantu Anda menyelesaikan masalah? Mungkin sekali orang yang kaca jendelanya pecah oleh penjahat akan lebih kredibel, tetapi dia tidak objektif apalagi ahli. Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kredibilitas komunikator bahwa kredibilitas itu antara lain ditunjukkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kewenangan dan kompetensi, yakni sejauh mana kewenangan atau kompetensi seorang untuk mengalihkan pesan-pesan dalam suatu proses komunikasi. Yang kedua, karakter, yakni karakter atau watak seseorang komunikator dalam proses komunikasi, bagaimana dia menampilkan diri sehingga persepsi orang lain secara positif, adil, dan dihormati, dihargai, dan dipercayai. Yang ketiga, koorientasi, yakni kemampuan seorang komunikator untuk menampilkan diri bahkan menerima pihak lain hanya dengan orang itu mempunyai maksud tujuan komunikasi sama dengan komunikator. Yang keempat, karisma, yakni kemampuan seorang komunikator untuk menampilkan diri sebagai sosok yang memiliki kualitas kepemimpinan yang cocok, terutama dalam masa krisis atau situasi dan lingkungan tertentu. Kelima, dinamisme, yakni kemampuan seorang yang mengirimkan pesan baik secara verbal atau nonverbal kepada komunikan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait poin-poin dari faktor-faktor hubungan antar pribadi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Baik, kita langsung saja di poin ketiga, yaitu derajat kesamaan komunikator dengan komunikan. Untuk menjelaskan kesamaan komunikator, maka ada baiknya saya mengingatkan kembali perihal istilah homofili dan heterofili. Homofili mengacu pada kesamaan antar individu yang berinteraksi. Kesamaan itu merefleksikan kesamaan area atau wilayah sikap atau nilai, tampilan status sosial, kepribadian dan keragaman, serta aspek demografis. Dengan demikian, perbedaan kebudayaan membuat kita belajar dari orang lain dan kita berusaha berinteraksi secara pribadi dan senantiasa berusaha meningkatkan kreativitas. Sedangkan heterofili adalah kebalikan dari homofili, yakni mengvoid pada derajat penampilan ketidaksamaan antara dua orang yang sedang berkomunikasi. Komunikasi antar budaya yang dilandasi oleh heterofili hasilnya akan berbeda dengan mereka yang homofili. Bayangkan kalau Anda mempunyai seorang teman dekat, bandingkan beberapa banyak atau jenis informasi yang patut Anda ceritakan kepada teman dekat itu dengan teman yang jauh. Jadi, dua orang yang berbeda kebudayaan selalu berada dalam tahap mencari kesamaan dan perbedaan. Kemampuan berkomunikasi merupakan jalan yang paling cepat untuk keluar dari masalah tersebut. Kemudian poin berikutnya yakni yang keempat, kemampuan menyampaikan pesan verbal antar pribadi. Dalam berkomunikasi antar budaya, maka ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Menurut Ohoy Wotun 1997, kita harus memperhatikan beberapa hal terkait penyampaian pesan verbal antar pribadi, yakni yang pertama itu kapan orang berbicara, yang kedua apa yang dikatakan, yang kemudian ketiga hal yang memperhatikan, kemudian yang keempat intonasi, yang kelima gaya kaku dan puitis, serta yang keenam bahasa tidak langsung. Inilah yang disebut dengan saat yang tepat bagi seseorang untuk menyampaikan pesan verbal dalam komunikasi antar budaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yakni kemampuan menyampaikan pesan nonverbal antar pribadi. Yang pertama, kinesik. Kinesik sendiri adalah studi yang berkaitan dengan bahasa tubuh yang terdiri dari posisi tubuh, orientasi tubuh, tampilan wajah, dan lain sebagainya. Yang kedua, okulesik. Okulesik sendiri adalah studi tentang gerakan mata atau posisi mata, di mana setiap variasi gerakan mata yang ditunjukkan oleh seseorang itu menggambarkan suatu makna tertentu seperti kasih sayang, marah, dan lain sebagainya. Yang berikut itu adalah haptik. Haptik sendiri adalah studi tentang perabaan atau memperkenalkan sejauh mana seseorang memegang atau merangkul orang lain. Banyak orang Amerika Utara merasa tidak nyaman ketika seseorang dari kebudayaan lain memegang mereka dengan ramah, menepuk belakang, dan lain-lain. Ini menunjukkan derajat keintiman, fungsional atau profesional, sosial atau sopan santun, ramah tamah dan baik budi, cinta dan keintiman, dan daya tarik seksual. Dan yang keempat adalah proxemic. Proxemic sendiri adalah tentang hubungan antar ruang, antar jarak, dan waktu berkomunikasi. Sebagaimana dikategorikan oleh Hall pada tahun 1973, kecenderungan manusia menunjukkan bahwa waktu orang berkomunikasi itu harus ada jarak antara pribadi. Terlalu dekat akan terasa jauh, begitupun sebaliknya, makin dekat akan makin akrab. Yang berikutnya adalah chronomic. Chronomic sendiri adalah studi tentang konsep waktu, sama seperti pesan nonverbal yang lain. Maka konsep tentang waktu yang menganggap kalau suatu kebudayaan taat pada waktu tersebut, maka kebudayaan itu tinggi atau peradabannya maju. Ukuran tentang waktu atau ketatan pada waktu kemudian menghasilkan pengertian tentang orang malas bertanggung jawab, atau orang yang tidak pernah taat pada waktu.
Yang keenam adalah tampilan atau appearance. Cara bagaimana seseorang menampilkan diri telah cukup menunjukkan atau berkorelasi sangat tinggi dengan evaluasi tentang pribadi. Termasuk di dalamnya seperti tampilan biologis dan tampilan yang dicari atau dibentuk. Dan yang ketujuh adalah postur. Postur sendiri adalah tampilan tubuh ketika kita sedang berdiri ataupun duduk. Nah, di sini cara bagaimana orang itu duduk dan berdiri dapat diinterpretasi bersama dalam konteks antar budaya. Dan yang terakhir adalah pesan-pesan paralinguistik antar pribadi, yakni adalah pesan komunikasi yang merupakan gabungan antara perilaku verbal dan non-verbal. Paralinguistik terdiri dari satu unit suara atau gerakan yang menampilkan maksud tertentu dengan makna tertentu. Nah, contoh orang Amerika yang bicara terlalu keras, acap kali orang Eropa dipandang terlalu agresif atau tanda tidak bersahabat. Demikian hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi